Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, ketemu lagi di vlog aku. Gimana nih kabarnya hari ini teman-teman semua? Semoga selalu sehat dan tetap semangat ya. Dan buat teman-teman yang belum bergabung, bisa klik subscribe-nya ya. Dan bisa juga aktifkan notifikasi loncengnya supaya teman-teman bisa dapat notifikasi terbaru dari aku. Nah, di video kali ini aku mau coba beresin lemari pakaian yang super berantakan kayak gini ya teman-teman. Jadi ini itu lemari pakaian punya pas suami sama anak-anak juga. Jadi satu lemari itu kan ada beberapa ruang. Nah, jadi di sini di satu lemari ini jadi digabung kayak gitu ya teman-teman. Jadi punya baju punya pas suami sama anak-anak juga. Nah, biasanya di kalau anak-anak kalau ngambil baju itu aut-autan kayak gitu teman-teman, jadi berantakan kayak gitu. Terus juga yang tadinya juga udah disetrika, udah rapi, jadi berantakan lagi kayak gini teman-teman. Terus ini juga di ruangan lemari yang paling bawah, ini tuh baju-baju yang udah pada kecil, jadi aku pisahin di bawah sini ya teman-teman. Soalnya kalau digabung sama baju-baju yang masih dipakai itu, jadi kalau ngambil suka tambah berantakan kayak gitu ya teman-teman, soalnya jadi milih-milih kayak gitu. Nah, jadi aku pisahin di paling bawah, dan nanti juga ini bakalan aku sortir mana yang masih dipakai ataupun yang udah nggak dipakai. Nah, jadi penampakannya sebelum dibersihkan seperti itu ya teman-teman. Nah, di sini aku udah mulai dari yang paling atas. Ini paling atas tuh bajunya pas suami. Dan di sini juga bukan cuma baju aja teman-teman. Jadi ini tuh banyak kayak kaos kaki kayak gitu. Terus ada parfum juga, ada segala macam lah pokoknya. Jadi berantakan banget. Makanya di sini aku mau coba beresin. Di sini untuk melipat pakaiannya saya menggunakan buku bekas belajar anak kayak gitu ya teman-teman. Jadi fungsi dari menggunakan buku seperti ini supaya pakaian lebih terbentuk kayak gitu ya teman-teman. Dan ukuran sisi sama sisinya itu bisa sama. Nah, jadi selain dengan menggunakan buku seperti ini, teman-teman juga bisa menggunakan dari bahan kardus kayak gitu ya teman-teman. Dan caranya itu buku atau si kardusnya itu kita taruh di bagian tengah baju yang mau dilipat. Terus seperti biasa bagian sisi-sisinya itu atau bagian sampingnya kita lipat. Dan kalau misalkan bajunya itu panjang ke bawah, kita bisa lipat satu lipatan saja di bagian bawah. Dan setelah itu bisa kita tarik ke bagian atas. Dan kalau misalkan udah kelipat seperti itu, jadi bukunya bisa kita tarik kembali. Nah, jadi dengan menggunakan metode seperti ini, selain bisa membuat baju itu lebih rapih karena terbentuk, di sini juga sedikit bisa menghemat waktu ya teman-teman, karena kita melipatnya itu tinggal mengikuti dari bentuk buku ataupun kardus yang kita pakai. Dan di sini juga selain saya menggunakan metode melipat baju dengan menggunakan buku, di sini juga saya menggunakan metode lipat kunci ya teman-teman. Jadi kalau metode lipat kunci ini bisa kita gunakan untuk misalkan untuk mudik, jadi untuk traveling kayak gitu teman-teman, karena ini lebih bisa menghemat ruang ataupun bisa menghemat tempat. Jadi misalnya kalau kita mau bepergian itu kan pasti memerlukan banyak baju, misalkan mau mudik ataupun traveling kayak gitu. Jadi kalau misalkan terlalu banyak baju yang kita bawa itu pasti nggak muat satu koper ya gitu teman-teman. Tapi kalau kita menggunakan metode lipat kunci seperti ini, jadi selain bisa menghemat ruang, ini juga nggak gampang berantakan kayak gitu ya teman-teman. Soalnya ini udah pasti kekunci karena udah dimasukkan ke bagian baju yang lainnya. Jadi kalaupun bajunya itu jatuh ataupun kesenggol kayak gitu, jadi ini tuh aman ya teman-teman, karena ngelipatnya itu langsung menggunakan metode lipat kunci. Melipat baju dengan menggunakan metode lipat kunci ini bisa kita gunakan untuk berbagai macam baju ataupun bahan. Nah, contohnya di sini saya mau melipat sarung punya suami saya. Jadi untuk lipat sarung kita lipat seperti biasa ya teman-teman.
Di sini kita lipat seperti biasa dulu. Setelah itu bisa kita tarik bagian bawah ke atas dan setelah itu bisa kita masukkan ke ruang atau celah pada sarung tersebut. Nah, seperti ini ya teman-teman. Jadi ini tuh anti berantakan, terus juga lebih rapi kayak gini teman-teman. Jadi walaupun jatuh atau apa, ini dijamin gak bakalan berantakan karena kita udah kunci. Dan kalau untuk melipat celana jeans juga sama ya teman-teman. Jadi bagian bawah ditarik ke atas, terus juga bagian sampingnya dilipat sedikit. Dan lalu sama dimasukkan juga ya teman-teman dari bagian bawah ke atas itu, atau bisa kita lihat kondisinya ya teman-teman. Jadi kalau untuk melipatnya itu kita lihat kalau misalkan bagian bawahnya lebih lebar, berarti yang itu jadi bagian atas, dan sebaliknya juga teman-teman. Kalau misalkan bagian atasnya yang lebar, jadi yang dikunci itu bagian bawah. Nah, seperti ini. Jadi ini juga saya melipat kaos dalam ataupun kaos oblong kayak gini teman-teman. Jadi supaya bisa menghemat ruang gitu. Soalnya kan satu lemari dipakai sama 3 orang kayak gitu teman-teman. Jadi di sini juga kemarin saya tuh beresin baju sempat nggak muat kayak gitu teman-teman, karena nggak cukup gitu ya lemarinya. Nah, kalau menggunakan dengan metode seperti ini tuh jadi lumayan kebantu kayak gitu teman-teman. Jadi nggak terlalu banyak makan tempat kayak gitu. Dan di sini juga saya udah mulai beresin yang udah selesai tadi dilipat seperti ini ya teman-teman. Jadi ini tuh bisa terlihat lebih rapi sama nggak berantakan juga ya teman-teman. Nah, di sini saya mau lanjut untuk beresin baju punya anak saya teman-teman, karena kalau punya anak saya ini yang paling berantakan seperti ini. Nah, jadi baju anak saya kebanyakan itu dari kaos seperti ini ya teman-teman. Jadi kaos sama baju gamis buat ngaji sama sekolah agama kayak gitu. Jadi di sini juga saya sama menggunakan buku. Kalau misalkan baju, celana ataupun bahan yang kita lipat itu ukurannya panjang, ini bisa kita lipat dengan 2-3 kali lipat ya teman-teman. Tapi kalau misalkan pendek, ini hanya cukup 1 kali lipatan saja. Jadi ini bisa kita sesuaikan sendiri saja tergantung bahan yang kita lipat. Nah, jadi sebenarnya sama aja ya teman-teman, mau itu rok, mau itu baju muslim ataupun gamis, kerudung, jadi sama aja ya tekniknya seperti ini teman-teman. Ini cuman beda bahan aja seperti itu ya. Jadi kalau misalkan ukurannya itu pasti tidak sama ya teman-teman. Dan kalau untuk melipat celana seperti ini, jadi dilipat dulu seperti biasa teman-teman, kemudian bagian sampingnya dilipat ke dalam sedikit, dan setelah itu bagian bawah kita tarik ke atas lalu dimasukkan ke bagian celananya. Ini juga bisa kita gunakan pada rok ataupun yang lainnya teman-teman. Ini dijamin pasti bisa rapi, terus bisa menghemat ruang juga. Dan teman-teman gak perlu khawatir juga, jadi gak perlu khawatir ini takut kusut atau apa. Kalau misalkan kondisinya itu sebelum kita lipat seperti ini udah rapi ya teman-teman, jadi udah dari hasil nyetrika kayak gitu, ini pasti bisa terus rapi juga. Dan kalau misalkan kondisinya sebelum kita lipat jadi udah kusut kayak gitu teman-teman, jadi ya alhasil pasti kusut kayak gitu juga ya hasil lipatannya. Dan di sini juga saya melipat kaos punya anak saya yang kecil, itu umur 2,5 tahun kayak gitu. Nah, jadi biasanya kalau anak aku yang kecil itu suka ngacak-ngacak baju seperti ini teman-teman. Jadi dilempar-lempar kayak gitu, karena memang juga tempatnya itu kedua dari yang paling bawah itu lemarinya teman-teman. Jadi bisa sampai sama dia. Mungkin kalau misalkan dilipat menggunakan seperti ini, walaupun dilempar-lempar juga, ini insya Allah nggak bakalan kebuka ya teman-teman.
kalau misalkan metode dengan melipat kuncinya ini benar. Jadi insya Allah ini nggak bakalan berantakan lagi. Dan di sini juga saya mau melipat selimut ya teman-teman. Soalnya kan kalau selimut bahannya itu lebih tebal dari baju ataupun celana. Jadi kalau misalkan ditaruh di lemari itu pasti lebih memakan banyak ruang teman-teman. Jadi di sini saya juga melipatnya itu dengan menggunakan metode lipat kunci. Jadi ini membentuk kayak bantal seperti ini teman-teman. Jadi lebih praktis kayak gitu. Terus juga yang pastinya ini lebih hemat ruang kayak gitu teman-teman. Tadi kan sebelumnya ini selimutnya itu dilipat biasa, jadi nggak kebagian tepat kayak gitu teman-teman, terus berantakan juga. Setelah beres semuanya, ini saya susun lagi ke tempatnya teman-teman. Jadi ini punya anak perempuan aku. Ini bajunya tuh yang paling banyak ke teman-teman di antara kami bertiga. Jadi untuk baju pas suami di bagian atas, terus juga untuk baju anak aku yang pertama yang di bagian kedua dari atas teman-teman. Nah jadi lebih rapi daripada sebelumnya gitu teman-teman. Dan kalau sebelumnya kan itu banyak baju yang gak kebagian tepat kayak itu teman-teman. Tapi sekarang alhamdulillah jadi lebih luas kayak gitu ya kelihatannya teman-teman, dan lebih banyak ruang juga yang tersisa. Oke teman-teman, cukup di sini aktivitasku kali ini. Mudah-mudahan tips sederhana ini bisa bermanfaat buat teman-teman juga, dan tentunya juga teman-teman untuk selalu nggak bosan-bosan ya lihat video-video terbaru dari aku. Dan untuk terus dukung channel aku supaya lebih berkembang lagi, bisa teman-teman share ataupun bisa teman-teman kasih komentar yang positif yang membangun juga. Dan mudah-mudahan juga kita selalu diberikan kesehatan dan dimudahkan juga dalam segala urusan. Dan sampai bertemu lagi di video aku selanjutnya. Akhir kata dari aku, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.